Bina Marga, senang sekali saya Tika Aziz dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam podcast Bina Marga yang akan membincang tentang beragam topik menarik. Dan topik menarik kita kali ini adalah tentang Smart City. Untuk berbincang seputar Smart City ini sudah ada 4 narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah ada dari Pak Yoyo Mulyadi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, kabar baik ya kesempatan kali ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan yang sudah tidak asing juga di podcast Bina Marga ada Pak Dr. Agung Mulyono. Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah Mbak Tika, makasih. Pemirsa semua, dapil saya Bodo Sepenyangi, bertemu kembali podcast Bina Marga is the best. Makasih. Sama-sama, saya juga. Ya, sama dapilnya ini. Biar gak kalah sama ini. Baik, dan juga Saudara dapil sejawat. Iya, menarik nih. Dan kemudian yang juga sudah tidak asing lagi, kita kembali lagi berjumpa Pak Ahmad Tamim. Sehat juga Pak ya? Sehat alhamdulillah, dapil saya dapil Bumi Bung Karno. Blitar ya Pak ya? Blitar, Tulungagung. Baik, dan seperti yang sudah kita ketahui bersama, ketiga narasumber kita ini adalah dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Satu narasumber kita lagi di kesempatan kali ini yang paling cantik ya, sudah ada Mbak Audinda Leinia, dosen teknik sipil UNESA. Halo Mbak, apa kabar? Halo, baik Mbak. Salam Sobat Bina Marga. Kita bertemu lagi. Salam infrastruktur sehat. Asik, seru sekali. Dan kita berbincang soal Smart City nih. Sekarang saya akan awali dari Mbak Audinda terlebih dahulu. Mbak Audinda, kalau kita bicara Smart City kayaknya gaungnya itu udah kemana-mana. Semua masyarakat karena kecanggihan teknologi terpapar oleh informasi tentang Smart City dan punya keinginan kotanya menjadi kota yang smart atau bisa jadi Smart City begitu. Tapi kalau digambarkan sebenarnya elemen-elemen mendasar dari Smart City itu seharusnya apa sih Mbak? Silahkan. Baik, di awal udah pertanyaannya berat nih. Okay. Jadi sebenarnya kalau dari terminologi sipil gitu ya, atau infrastruktur gitu ya, kita punya smart infrastructures, kita juga punya smart city. Jadi smart infrastructures itu bagian dari smart city, di mana pada intinya adalah ketika semua proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi untuk pembangunan infrastruktur dan juga city itu melibatkan IoT atau Internet of Things gitu. Internet of Things. Betul. Kata kuncinya adalah internet ya. Iya, betul. Nah, cuman memang ketika pengaplikasian di lapangan itu tidak hanya di bidang itu gitu ya, tapi ada juga di bidang seperti contohnya kayak transportasi gitu ya. Kita punya smart transportation, smart apps, super apps dan sebagainya. Kemudian kita juga punya sistem grid untuk menghemat energi gitu ya. Itu juga dari bagian listrik dan energi in general. Kemudian kita juga punya infrastruktur yang terhubung dengan IoT, biasanya kita sebut sebagai BIM atau pemodelan kayak gitu. Nah, aspek apa saja biasanya kalau untuk smart city? Jadi tidak hanya infrastruktur gitu ya. Smartnya itu ada 6. Smart governance, smart mobility, smart living, smart people, smart economy, and smart environment. Gitu. Jadi dari ke-6 aspek ini seharusnya bisa mengcompile gitu ya, atau bisa membentuk dari smart city itu sendiri. Gitu. So smart city bukan sekedar infrastruktur yang smart, tapi bahkan ada smart governance, smart living dan banyak tadi ya elemen-elemennya ya. Wah, Gitu. ini menarik sekali. Berarti sebenarnya 6 smart city itu 6 tadi punya kita? punya ya Pak ya? Punya enggak? Kita, Udah layak belum apakah kita? sudah ada yang Sudah lulus enggak 6 Jawa tadi? Timur? Kriteria 6 tadi lulus enggak kita? Mungkin berproses. Berproses ya. Berproses. Baru berapa Iya. kita sekarang? Mungkin kalau smart governance saya yakin sudah mulai Oke. sangat sering dipakai Ya, gitu ya. Smart living sudah banyak sekali juga, lifestyle kita juga sudah mulai dipengaruhi dengan internet, jadi Oke. mungkin akan jauh lebih baik. Kalau smart transportation karena masih macet Iya, gitu ya. iya, iya. Niat ada Sudah ya. mulai dipakai, niat ada, tapi Oke. mungkin eksekusi belum. Kayak Terus. gitu. Dan smart economy, sistem keuangan Bapak Ibu sekalian sudah pakai? Iya, gitu. Berarti sudah pakai m-banking, sudah Sekian pakai persen, internet ya, banking dan sebagainya. Jadi saya rasa dari ke-6 itu mungkin kita sudah melakukan yang mungkin yang Tiga ya? berikutnya ada smart people ya. Smart Smart people people. kita harus Smart apa? smart. Smart people. Smart Iya, smart structure, smart people kita kan itu belum ya, belum. Kita sudah akan berproses. Goes to ya, Goes berarti to, ya. ya. OTW. Oke. Gerakan-gerakan itu sudah mulai digaungkan, tapi ya mungkin on the way. Gitu. On the way ya. Oke, kalau kita lebih lengkapnya lagi mungkin Pak Yoyo bisa menggambarkan ada cuplikan kota-kota yang sudah mulai menerapkan beberapa di antara 6 elemen dasar smart city mungkin yang Saya dari mungkin pengawasan lebih DPRD. cenderung ke bahasa Indonesia aja. Silahkan. Kota pintar. Oke. Iya. Daripada ke bahasa
asing. Karena kota pintar itu semua pelayanan sudah masuk dalam internet, termasuk mungkin smart structure tadi. Iya. Tapi tidak semua kota di smart structure itu ada. Contoh misalkan dapil saya itu saya dulu pernah, maaf di saya karena posisi di jalan, ruas jalan tertentu itu bisa dilihat di HP di saat ada laporan kerusakan. Kemudian smart farming di pertanian juga kita lakukan sehingga menjadi smart semua. Tapi intinya kota pintar itu akan melayani semua internet yang semua urusan termasuk keuangan itu bisa dilihat di situ. Gustu ya tapi ya kita ya. Masih ada beberapa elemen mungkin yang masih diproses juga Ya, ya. mungkin belum 50% Bu ya. Belum ya, belum lah. 40%-an paling lah masih, tapi 60%-nya Agustus. Tapi karena kita bicara kota, sebenarnya konsep smart city ini apakah merujuk pada misalnya smart kabupaten kota atau sebetulnya bisa juga smart, definisinya sebetulnya smart province begitu, atau seperti apa sebenarnya kalau secara teoritis? Tergantung dari lingkup kita melihatnya sebenarnya. Tapi kalau misalnya biasanya kalau misalnya kita di luar, sistem itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi biasanya kita memang sistemnya dulu di nasional ada, kemudian ada anak-anaknya gitu. Jadi dari sistem nasional, kemudian kita punya sistem provinsi, kemudian baru ada sistem yang di lini paling bawah yaitu kabupaten. Atau kayak gitu. kepala daerah yang kreatif. Kenapa? Kepala daerah yang kreatif bisa juga. Misalnya kota kecil. Iya. Karena lebih relatif lebih mudah kota kecil, kota dibanding kabupaten. Ya. Dia hanya punya 3 kecamatan, 4 kecamatan. Betul. Kalau kepala daerahnya kreatif, saya kira bisa duluin itu. Apalagi di saat begini ini kan relatif dipacu kota-kota itu inovatif, Baik. terutama Yang paling potensial berarti kira-kira mana nih kota kecil di Jawa Timur yang wah ini sih harusnya bisa nih Bisa. cepat karena penduduknya Saya- tadi nggak terlalu banyak. saya melihat Surabaya. kok. Surabaya ya? Surabaya. enggak, saya melihat kemarin kayak Madiun kayaknya. Oh justru Madiun. Kayaknya Kota Madiun. pengarah sana kayaknya. Contoh kemarin saya lihat mereka punya pengelolaan limbah yang luar biasa bagus kan. Kemudian sekarang MBG aja dia udah full 16 titik. Wow. Keren kan? Kemudian sekolah rakyat dia. Artinya dia kota kecil sehingga untuk inovasinya tuh lebih bisa leluasa. Dan menurut saya kota-kota yang atau kabupaten yang kreatif begitu ya perlu turun tangan provinsi. Nah, reward. Nah, gitu. Keren. Reward supaya memotivasi Iya, kota-kota lain iya, ya. iya. Baik. Mhm. Pak Jadi Tamin. kota pintar itu tentu kata kuncinya berawal dari tadi itu, ada teknologi yang masuk. Ya. Kenapa kemudian nyebutnya adalah kota? Ini karena internet tadi itu. Sehingga jaminan konektivitas digitalnya itu ada yang jamin. Sejatinya kalau kemudian ke depan yang namanya layanan internet sudah masuk kepada desa, desa pun bisa mengintegrasi itu semua. Sehingga tidak lagi kota pintar tapi Smart desa village. pintar. Ah. Kira-kira Wah, begitu. keren banget ya kalau Yang desa menarik kita sekarang kayak begini, gitu. yang menarik menurut saya Silakan. kepengen ada apa ya, ada apresiasi merencanakan sebuah tata kota yang pintar atau yang indah. Ini kan tidak cukup oleh perencanaan teknokratik, tapi juga harus ada yang namanya perencanaan yang melibatkan masyarakat, Nah. partisipatif. Yap. Dan tentu dengan teknologi ini akan ada integrasi. Makanya kapan hari Dok saya hadir di satu tempat yang namanya Musrenbang Integrasi. Nah, ini berarti kan perpaduan antara teknokratik dan partisipatif. Atas bawah, bawah ke atas. Nah, kira-kira kemudian peran kita, peran teknologi ini, peran digital ini di mana? Kan tidak harus kemudian duduk dalam satu meja terus kemudian apa namanya merembuk dan merencanakan sesuatu. Tapi kan yang namanya desain secara utuh ini kan tentu harus negara yang mengawali. Yap. Karena kalau setiap orang kemudian berpendapat dan kemudian jadi acuan, tentu risetnya akan kemudian tidak terselenggara dengan baik. Nah, digital, teknologi ini kemudian mengintegrasikan semuanya. Ini kira-kira model gambarnya kayak apa? Ya tentu dimulai dari kota, yang kemudian sampai kepada kota-kota yang lain, Iya. baru kemudian menebar Iya. sampai ke level yang namanya desa. Coba, ini saya pengen Mungkin dapat. tidak semua gitu Bang Stamim. Saya mungkin melihatnya tuh karena tidak semua masyarakat itu menguasai teknologi. Challenge-nya ini ya Pak ya. Iya. Contoh saja katakanlah satu kota tertentu tingkat kemiskinannya masih 9% atau 12%. 12% tidak mungkin dia pakai ini.
tidak mungkin pakai HP Android dan sebagainya. Sehingga perlu memang untuk memberi edukasi kepada masyarakat secara pelan, mulai dari kota termaju sampai ke kabupaten tertidak maju. Baik. Mbak Audinda, apa ini tantangannya yang sangat-sangat krusial? Mungkin kalau di Jawa Timur masih ada daerah-daerah yang bahkan mungkin tadi ya belum sepenuhnya Belum bisa semuanya, belum aksesibel semuanya. begitu. Internet tuh belum sepenuhnya aksesibel. Bahkan kita juga tahu mungkin beberapa daerah masih blind spot kayak gitu ya, internet masih belum terakses di sana begitu. Nah, inikah tantangan yang Salah Anda- satunya, Salah salah satunya. satunya. Memang ada tantangan lain tentu ya, seperti kayak akses keamanan itu kita juga menjadi masalah betul, kan. betul. Sekarang kalau misalnya kita menggunakan teknologi tadi internet, maka mau Bocoran tidak mau data dan lain secara sebagainya ya. keinginan dan secara sadar kita share nomor KTP, kita share nomor mungkin bank gitu ya, dan itu menjadi isu karena selain karena orang jarang sekali saya melihat di mana pengelolaan IoT itu dilakukan di perusahaan atau institusi yang sama. Contohnya misal kita mau mengadakan transportasi pintar, berarti kita harus punya aplikasi super apps. Siapa yang mengelola super apps ini bisa jadi bukan dari institusi tersebut, meng-hire orang ketiga. ya. Nah, orang ketiga ini akan punya data dari seluruh orang yang ada Ya. yang akan join di super apps-nya mereka. Ya. Nah, apa yang terjadi jika si pihak ketiga ini digunakan oleh orang lain atau institusi lain? Maka privacy yang sudah kita berikan, kita kan seringnya menyentang dengan menyentang ini, maka kita bersedia. menyetujui Nah, bla bla bla. gitu. Dengan syarat seperti itu saja, dengan mudah klik bisa di-share ke yang lain. Itu salah satu tantangan yang lain, gitu. Yang ketiga memang kita tadi pemerataan secara sumber daya manusia memang belum sekokoh itu untuk kita bisa dinyatakan smart city gitu ya, atau mungkin di elemen paling kecilnya smart village gitu ya, kita belum sampai di titik itu. Yang terakhir mungkin lebih ke anggaran, karena membangun super apps itu tidak bisa dengan satu kali pembayaran gitu, karena akan ada maintenance Maintenance, berikutnya. Oke. Ada kita beli cloud, ada kita beli perangkat kerasnya, ada kita beli perangkat softwarenya, Maintenance-nya gitu. Nah, ada maintenance-nya. Nah, itu Dan tiap tahun berkembang. atau Iya. korektifnya berasa Iya, trouble. iya. betul. Ini juga yang menarik nih, karena beberapa aplikasi-aplikasi yang mungkin digunakan oleh pemerintah ini juga masih menuai banyak kekecewaan Iya, iya, di iya. tengah masyarakat. Mungkin Pak Agung punya harusnya seperti apa sih ini pemerintah menata super app atau app-app yang harusnya digunakan untuk smart governance ya sebetulnya ya. Kata kuncinya profesional lah. Oke. Jadi mau rekrut katakanlah tenaga ahli atau IT yang profesional, yang sudah punya sukses story. Nah, sehingga itu betul-betul terukur. Jangan sampai nanti udah kita hire gede, tengah jalan berhenti, jadi masalah ini temuan, ya kan? Jadi kembali kerjalah profesional. Jadi milih tenaga ahlinya atau tenaga mitra yang profesional, memang ada sukses story-nya. Jadi tidak hanya 1-2 bulan, suksesnya setahun 2 tahun kan pasti ada lah. Dan yang paling penting adalah perlu benchmark. Dibanding lah, mana yang sukses itu dilihat. Jadi kita dengan ilmu ATM, amati, tiru, modifikasi. Oke, makasih. Pak, tapi mungkin ada gambaran juga kalau kita bicara soal profesional gitu ya di bidang IT yang mengelola, kita sebenarnya kekurangan nggak sih Mbak di Indonesia Pak? Atau sebenarnya cukup cuma Bukan soal kekurangan, tapi bahwa mereka ada empati, ada kemauan, dan mereka kemudian punya harapan. Kotaku harus aku buat seperti ini, namanya empati. Ya. Nah, yang namanya apa ya, orang tidak lagi peduli, ini kan bahaya sekali. Bahwa sebuah kota yang direncanakan oleh kelompok tertentu ternyata tidak bertanggung jawab. Kan lebih baik kemudian kita memberikan peluang kesempatan kepada banyak orang, walaupun toh sebenarnya pikiran-pikiran itu hanya untuk kemudian menjadikan keterlibatan seluruh warga untuk kemudian bahwa kotaku harus seperti ini, kotaku harus maju, kotaku harus bersih, kotaku harus indah. Ini kira-kira kan teknologi tadi itu punya peran kan? Ya. Nah, inilah kira-kira yang dalam pikiran kami ini sudah menghantarkan kepada anak bangsa untuk terlibat. Soal persentase ya tentu tidak mungkin semuanya terlibat ke arah situ. Yang tidak berkemampuan dan tidak punya kompeten ke arah situ ya tentu tidak akan melibatkan dirinya. Tapi bahwa yang namanya ranah itu dibuka untuk masyarakat, ini menurut saya sudah bagian yang luar biasa. Baik. Baik.
Tadi juga saya menarik Pak Yo sempat menyoroti soal edukasi ya. Soal aksesibilitas internet ini belum semuanya punya akses terhadap internet. Ada kota-kota tertentu dengan tingkat kemiskinan yang dengan kondisi tertentu itu tidak bisa mengakses begitu. Kemudian akhirnya perlu edukasi, bahkan yang sudah mengakses pun dengan kondisi tertentu belum bisa menggunakannya secara baik gitu, apalagi untuk terlibat dalam mengakses berbagai hal di konteks smart city, smart governance-nya dan sebagainya itu tadi. Kalau bicara soal edukasi tadi, keamanan data. Nah, ini juga apakah tantangan yang sangat besar? Soalnya kalau kita bicara tadi ya, jangankan soal smart city-nya begitu ya, smart mengakses internetnya dan lain sebagainya, keamanan jangankan keamanan, mengakses teknologinya aja masih perlu belajar banyak begitu. Tapi dijawabnya nanti dulu Pak Yo. Kita break dulu. Sobat Bina Marga, tentu Anda semua ingin tahu sebenarnya seberapa siap masyarakat kita di Jawa Timur untuk menyambut smart city di kotanya masing-masing. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, sobat podcast Bina Marga, kita kembali lagi berbincang soal smart city. Tadi menarik sekali, kita sempat terpotong terkait dengan edukasi. Ada PR yang mungkin ini menjadi PR bersama, bukan hanya di Jawa Timur tapi Indonesia secara keseluruhan, yaitu tentang edukasi penggunaan internet. Banyak di antara masyarakat kita yang belum sepenuhnya bahkan mampu mengakses internet, mampu menggunakan internet, bukan hanya internet secara smart, bahkan menggunakan internet saja masih menjadi PR tersendiri. Belum lagi di sisi lain juga ada tantangan tersendiri terkait dengan keamanan data, literasi digital kita, dan hal-hal lain yang sebetulnya ini berhubungan dengan keamanan dalam menggunakan internet. Langsung saja kita kembali ke Pak Yoyo. Ya. Gimana nih Pak? Challenge-nya lumayan nih. Smart city tuh people-nya kalau belum smart tentu ini jadi PR juga. Saya mungkin sedikit cerita ya. Iya, silakan. Sedikit cerita di saat waktu saya di eksekutif. Dulu Kota Situbondo itu cita-citanya itu pengen jadi smart city. Kemudian jaringan tidak ada. Kita bangun semua antena-antena itu di pucuk gunung sehingga bisa masuk internet. Tapi di pemerintahan waktu itu tidak siap semua, sehingga smart city itu dikecilkan lagi menjadi intelligence room, ruang-ruang pintar. Jadi kita buatkan ruang pintar yang semula cita-cita besar kemudian dikecilkan. Nah, tapi edukasi tadi ini seperti camat, belum tahu apa-apa. Kan perlu edukasi. Untuk internnya pemerintah kabupaten waktu itu kita edukasi mereka. Ini masih belum masuk masyarakat. Masih tahap pelaporan, masih perencanaan, masih macam-macam lah untuk kepentingan pelayanan dan sebagainya. Nah, edukasi terhadap aparat pemerintahan aja masih belum waktu itu. Nah, apalagi kepada masyarakat. Masyarakat tahun 2017. 2017-2018. Jadi edukasi terhadap masyarakat, kementerian masyarakat kan berkelompok banyak, macam-macam. Macam-macam. Anunya itu macam-macam, apalagi yang pinter aja masih belum, apalagi yang setengah pinter, apalagi yang tidak pinter. Nah, itu perlu memang edukasi secara sabar terhadap masyarakat itu. Tidak semua orang itu nerima, tidak semua orang pakai HP. Malah ngerasa jadinya ribet nih. Iya, ada beberapa ribet, kelompok usia tertentu, biasanya Iya. kelas sosial tertentu yang ngerasa aduh tambah ribet deh, mendingan langsung aja. Nah, itu gitu. Pak Agung gimana nih Pak? Sejauh itukah kita dengan smart city kalau kondisinya seperti ini? Nah, jadi provinsi ini nggak punya wilayah. Jadi gini, provinsi udah saatnya kalau mau bikin smart city, pada project. Carilah kawasan kota yang goodwill, sama-sama mau dijadikan pada project dan totality, jangan separuh-separuh. Kalau mesti dibanding luar negeri, negara mana yang bisa apple to apple mendekati lah, dicontohin betul di ATM tadi dan diajak. Itulah reward provinsi kepada kabupaten kota tadi, kita ngajak maju. Jadi kalau tidak begitu susahnya nih. Yang kedua, provinsi juga harus bersama-sama collaborate, tidak bisa dia sendirian. Bicara smart city, Bina Marga doang nggak bisa, ya kan? Kominfonya diajak, ya kan? Kesehatannya diajak, disubnya diajak, kan gitu. Ini multidisiplin, multi OPD.
Sehingga kita akan punya binaan kabupaten yang bisa kita arahkan ke sana. Percontohan, mungkin katakanlah 3 sampai 5 ganjil ya. Kalau 5 misalnya gagal 2, 3 oke masih oke lah. Tapi nyoba 5 gagal 3, apalagi gagal 4 wah gagal total, Gatot namanya ini. Oke, makasih itu aja. Baik. Mbak, sebelum ke Pak Tamim, Iya. Mbak Audinda, apakah memang dalam pembangunan sebuah kota, bukan hanya transportasi ya misalnya, model benchmarking semacam ini membangun pilot project gitu, kemudian ini jadi benchmark yang diikuti, kemudian ini jadi tren yang kota-kota lain, biasanya di Indonesia gitu tuh, satu kota rame taman, nanti kota-kota lain Ya, ikut ya, tuh ya, buat taman. Apakah memang salah satu untuk mendorong smart city di Jawa Timur tuh bisa dengan cara yang ditawarkan oleh Pak Agung tadi? Betul, iya salah satu yang menurut saya, karena kita itu semua orang sebenarnya itu sukanya FOMO kan ya, FOMO ya, follow. Ya intinya kita Fear of ngikutin, missing ya out. fear of missing out ya sorry gitu. Jadi intinya kita pengen banget untuk mengikuti tren apa yang sekarang ada gitu, termasuk juga di pemerintahan kayak gitu. Saya juga melihatnya seperti itu. Nah, cuman memang ada beberapa hal ketika kita mau melakukan itu, mungkin kita lihat dulu, kita petakan dulu apa yang potensi dari infrastruktur ataupun potensi dari daerah-daerah kita gitu ya. Jadi nggak sekedar hanya benchmarking terus ini bagus nih, ini diterapkan gitu ya. Karena Padahal potensi daerah beda-beda ya. ya gitu, padahal ternyata tidak cocok gitu untuk diterapkan di daerah tersebut. Misal tadi kayak misal di Jakarta kita punya PT Transjakarta gitu, tapi kalau di tempat kita juga punya Transjatim. Apakah bisa langsung diadopsi saat Copy itu juga paste, kemudian ini exact iya gitu, gitu ya. nggak bisa gitu kan, tentu pasti harus disesuaikan dengan Kearifan keadaan. Iya, kita bisnya belum yang busway, kita masih satu jalur sharing dengan kendaraan yang lain, jadi nggak bisa kita sama dengan yang lain, seperti contohnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga harus bisa memetakan potensi dari private sector. Nah, kita bisa mau bikin pilot project, tapi pilot projectnya di tempat yang tadi sudah disebutkan, yang kemiskinannya masih sangat tinggi. Apakah bisa untuk menarik private sector berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya? Salah satu kegagalan terbesar kita membuat pilot project adalah tidak bisa menarik private sector. Karena yang generate pertama kali adalah private Enggak, nanti yang milih provinsi memilih kabupaten kota yang terseleksi. Ada 38 kan, gede kan? bisa. Ambillah 5 yang memang bisa diajak maju. Oke. Kalau kepala daerahnya oke, dinas OPD-nya oke, memang masyarakatnya tingkat inflasinya oke, ya kemajuannya oke, jadi mengarah sana. Sehingga ini menjadi percontohan dan bisa menarik yang lain nanti, terpacu, role model. Nah, oke, model. makasih ya. Model. Gitu. Jadi Contohnya dok. Belum, bikin cari 5 kita. Perlu Cari- seleksi lebih lanjut. Iya, ya. Ditawarkan aja sama yang siap gitu, Oke, dimajuin gimana? kan. Sobat Podcast Bina Marga mungkin ada yang tertarik Kepala daerah, kotanya, ah. atau merasa Nah, kepala daerah diajukan. saya siap Kita maju dorong juga. itu anggarannya, nggak apa-apa. Itu bisa Toh, didorong nanti. Kalau Jatim bisa majukan kabupaten 5 tadi, nama kita juga bagus. Betul, Nah. betul. Jangan-jangan kita yang nanti jadi pilot province nih ya, Iya. smart province untuk Betul. daerah-daerah lain. Langsung tuliskan komentar Anda, pemirsa podcast Bina Marga, langsung aja kalau Anda merasa kota Anda siap untuk menjadi smart city, tulis kota saya siap Ajukan. gitu. Misalnya orang-orang Blitar mungkin, atau mungkin dari Dapil. dapil-dapil. Wah, ayo, Bondowoso. Pak Agung, langsung aja dituliskan di bawah. Oke, kembali ke Pak Tamim. Pak Tamim Iya. gimana nih? Kan Jadi kan ada kata kunci yang kemudian harapannya ini adalah mengantarkan generasi bangsa ini untuk kemudian punya kesetaraan terkait dengan melek teknologi. Sampai kemudian di seluruh balai desa se-Jawa Timur mungkin dipasang yang namanya wifi. ya. Tapi persoalannya adalah bahwa yang namanya rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang, nasional, ini mencatat di 2045 ini adalah Indonesia Emas. Nah, padahal yang namanya transformasi alih teknologi, transformasi digital, yang itu pun butuh infrastruktur yang tidak murah dan tidak gampang, karena menyangkut yang namanya kemampuan daripada melek teknologi tadi itu. Ini harus diselesaikan di 5 tahun pertama, 10 tahun pertama. 10 tahun pertama.
kita hanya berpikir sampai hari ini, kita berpikirnya adalah bagaimana smart city yang namanya smart itu kemudian menjadi sebuah yang efektif. Pertanyaannya adalah ada resiko yang harus kita bayar kalau kemudian tidak ada kesamaan pandang terkait dengan menuju Indonesia Emas 2045. Karena harus ini kan hanya 20 tahun kan. Dari 2025 menuju 2045 hanya 20 tahun. Yang per tahunnya ini diselesaikan dengan yang namanya rencana pembangunan jangka menengah. Nah, kira-kira riset yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang kompeten di bidang itu, inilah yang kemudian harus kita sampaikan. Ini ada resikonya loh. Kalau kau tidak mengikutinya, kau akan ketinggalan. Belum lagi kemudian kalau semua sudah diganti dengan teknologi, pertanyaannya adalah yang manual akan hilang nanti. Artinya lapangan pekerjaan tidak semakin luas, tapi bisa saja semakin sempit dalam tanda kutip. Tapi bagi yang punya kompetensi, yang Dr. Agung sampaikan profesional, dia akan kemudian melesat sampai leading, sampai kemudian yang namanya Indonesia Emas. Makanya passwordnya adalah maju dan berkelanjutan. Nah, kira-kira smart kita ini bagaimana menerjemahkan maju dan berkelanjutan, tidak sekedar teknologinya, tapi juga masyarakatnya. Ini kira-kira diskusi kita yang harus dilakukan kepada publik, agar supaya kemudian antara pemerintah yang kemudian relasi kuasanya ada, rakyat ini kemudian akan ada perimbangan untuk menuju ke arah yang disebut dengan kemakmuran itu. Oke. Wah, Tambahin mungkin. Silakan Pak, yuk. Gen Z sekarang Gen Z. Gen Z. Sekitar 40% kan? Iya, 40%. Artinya dari 40% itu hampir semua 40% itu menguasai teknologi. Mungkin di tahun 2045 yang sekarang Gen Z akan menjadi Gen A. Yang sini jadi Gen Z. Bisa saja 2045 itu menguasai semua. Baik. Yang sekarang ini kan tidak. Gen Z yang 40%, Gen A-nya 60%. 60. Nah, kita ini Gen A. Tapi masih ngikutin. Artinya tetap ada potensi ya. Satu sisi memang ada challenge. Ada milenial, kita kolonial. Baik, menarik ini ya. Bisa, Jadi memang ada challenge tersendiri bagaimana sebenarnya smart city dan kesiapannya itu tentu akan menjadi ada dua sisi mata uang di sana, yang siap bisa menyambut, bisa leading begitu, yang tidak siap akan benar-benar tertinggal, dan ini juga bisa menciptakan kesenjangan tentunya ya dalam prosesnya nanti dalam smart city itu. Ada yang mampu menangkap peluang smart city, mereka bisa menggunakannya, ada yang akhirnya juga kehilangan begitu. Sport ekonomi dan lain sebagainya bisa jadi juga tidak termanfaatkan dengan betul kalau misalnya tadi ada yang tidak, masih gagap teknologi begitu ya. Tapi kalau melihat peluangnya nanti ke depan 20 tahun ke depan, Gen Z inilah yang akan ada di kedudukan, mereka yang akan mendominasi. Tentu ini harusnya bisa direspon dengan sangat baik. Oke, tapi kembali soal benchmark tadi. Tentu kan kita masih dalam proses membuat benchmark. Pilot projectnya masih dalam perencanaan, masih dalam konsep-konsep begitu. Yang definisinya sendiri pun sebetulnya masih kita coba susun bersama-sama. Kalau ke Mbak Audinda, kota mana di luar negeri atau mungkin negara mana yang sebetulnya kalau Indonesia atau mungkin Jawa Timur mau benchmarking itu yang paling tepat dan paling dekat dengan kearifan lokal kita, potensi kita sebagai sebuah daerah gitu. Sebelum itu Mbak Tika, Silakan Pak. Mbak Uda kalau barangkali tahu, kan di Jatim udah banyak yang ngeklaim Smart City, ya? Iya, betul. Coba direview. Karena Smart City ala subjektif kan nggak bisa. Nah, harus ada di apa objektif, dilihat orang lain. Memang itu Smart City betulan, bukan KW kan itu. Betul. Smart City ala Ada sekalian di Jangan latah gitu. Kota Malang dong ya. Ini kan ada yang namanya apa? Rumah inovatif apa rumah kreatif ya. Yang dibangun dengan dana yang tidak murah juga. Ini kayaknya padahal di situ adalah gudangnya anak-anak mahasiswa yang dari multi talenta kampus lah katakan. Ini dinilai juga kurang efektif, kurang diminati. Ini apakah karena manajerial? Saya yakin ini positif sekali ini yang namanya rumah kreatif kan. Bahkan dia bisa bikin desain di situ. Ya semuanya serba ada gurunya dan itu semua teknologi. Pernah dengar itu mungkin ya yang di Kota Malang. Coba ini kira-kira kendalanya apa? Apakah anak-anak itu sekalian memang sudah zamannya, kalau dia sudah berminat maka ya
tentu akan masuk kepada lini menjadi mimpi mereka, diatur-atur wis gak mau lagi, sehingga ketika kemudian negara malah menyediakan rumah kreatif, malah dia tidak memanfaatkan dengan baik. Ini apa ya kendalanya, coba Oke. kita ingin Oke. Iya. Ada Dari banyak akademisi. pertanyaan Ada banyak Mbak pertanyaan. Dinda, silahkan yang mana Oke. connected each other sih. Oke, jadi kalau misal saya dari pertanyaan Mbak Tika dulu ya, jadi terkait tentang kemana sebenarnya kita tuh bisa berkiblat ya, benchmarking gitu ya. Kalau yang paling dekat dengan kita memang Singapura, gitu ya. Singapura tuh paling dekat sekali dan dengan cuaca yang sama, klimatologi yang sama, kemudian sumber daya yang bisa kita bilang sama ya, kita sama-sama juga terdiri dari berbagai macam suku gitu ya. Tapi saya nggak tahu kenapa Singapura ini justru bisa evolving lebih besar gitu loh. Bahkan Maju pakai dia, banget. betul gitu. Nah mungkin justru itulah yang bisa dijadikan pilot project gitu. Singapura tuh kan gedenya cuman nggak sampai se-Jawa Timur ya gitu. Nah berarti kita sebenarnya bisa pick satu kota gitu ya, kemudian kita coba Contoh, jadikan ya. Singapurnya Jawa Timur, misal seperti seru itu. tuh ya. Iya kan gitu. Jadi kita mulai dari situ kemudian melebar ke yang lain. Itu contohnya. Dan menurut saya ada yang lain yang juga di Asia yang menurut saya bisa ditiru dari sisi kehumanisannya. Karena teknologi kan tidak hanya, kalau misalnya kita sekarang pakai teknologi gini kan cenderung cuek, nggak mau berkomunikasi dengan orang lah, dampaknya seperti itu. Kemudian tidak ada sumber daya manusia yang terserap. Ada satu negara yang tidak langsung switch begitu, dan itu tetangga kita juga di Jepang, gitu. Jadi tidak serta-merta semua diambil oleh teknologi, padahal mereka bagus gitu iya loh banget ya teknologinya. kalau Ada yang Jepang. seperti itu, ya kayak Cina bisa kita bilang itu switchnya kebangetan, gitu. Jadi dampaknya pun akan juga lebih besar. Ya. Jadi kita juga bisa lihat penganggurannya juga lebih banyak. Akhirnya gitu. Gitu. Padahal kalau di Jepang bahkan yang tua-tua yang sudah seumur gen Kolonial. Kalau Dinda sampai sungkan loh Pak. masih aktif ini jadi 35 ini. satpam. iya gen-gen Sudah gen yang apa ini? sehat ini gitu ya, itu masih bisa bekerja dengan aktif gitu loh. Nah, jadi menurut saya benchmarkingnya bisa ke arah situ juga gitu, untuk melihat humanisnya seperti apa gitu. Oke. Jepang dan juga Singapura paling dekat, bisa kita langsung coba benchmarking untuk satu kota di Jawa Iya, Timur satu gitu kota ya. aja gitu Silahkan ya. bisa. Dan kalau misalnya kita mau belajar tentang step by step switch-nya, sebetulnya Jepang punya cukup banyak referensi. Iya. Dua pertanyaan lagi, Iya. Mbak Audinda, tapi kita break terlebih Oke. dahulu. Pemirsa sobat podcast Bina Marga, kita akan segera kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di podcast Bina Marga. Ya sobat podcast Bina Marga, masih ngobrol-ngobrol nih tentang Smart City. Tadi seru banget ngobrol-ngobrolnya. Habis ini kita akan review nih kota-kota mana yang punya branding Smart City yang ternyata beneran Smart City nih. Ada Mbak Audinda sebagai dosen teknik sipil UNESA yang akan mereview langsung, memberikan informasi kepada kita semua kira-kira mana ya yang beneran Smart City. Langsung aja Mbak Audinda, kota mana di Jawa Timur yang real Smart City? Sebenarnya kalau berdasarkan peraturan hampir semua sudah menerapkan master plan untuk Smart City gitu ya. Cuman kalau untuk penerapannya, karena Surabaya termasuk kota yang besar gitu ya, dan cukup banyak generate ekonomiknya gitu ya. Jadi menurut saya kota Surabaya salah satu yang di depan dibandingkan yang lain gitu. Kemudian ada lagi kota lain mungkin yang dekat kita juga, Malang gitu ya. Sayangnya kok Sidoarjo ini keskip ya. Jadi setelah Surabaya terus Loncat. langsung loncat ke Malang. Sidoarjo gitu ya. itu Surabaya Selatan. Iya. Banyuwangi gimana Banyuwangi? Nah, kalau untuk Banyuwangi mungkin karena dia besar sekali ya Pak ya, paling besar se-Jawa Timur mungkin ya Pak ya. Nah, secara penerapan menurut saya pariwisata, teknologi pariwisata di Jawa Timur paling bagus Banyuwangi mungkin. Karena dia yang punya, dia salah satu yang menerapkan SIDITA, sistem digital sistem digital pariwisata, yang menurut saya kayak misal kita booking ya Pak ya, booking buat ke Pulau Merah ya Pak ya. Ya, Pulau Merah itu bisa lewat aplikasi SIDITA ini. Malang yang sudah yang tadi saya bilang sudah cukup tinggi, itu tidak
banyak menggunakan Sidita ini. Justru Madiun, yang Madiun. bagiannya banyak. Madiun itu kota yang kompak, kecil, tapi dia bagus penataannya. Saya suka penataannya Madiun itu karena memang jarang ya kita melihat kemacetan yang signifikan, kecuali mungkin di momen-momen yang kayak misal Agustusan atau apa gitu ya. Tapi secara tata kota saya juga menyukai sisi Madiun gitu ya, karena tidak begitu ramai gitu. Dan ada sistem yang saya juga suka dari kota Madiun itu adalah mereka encourage, mendorong gitu ya untuk kita lebih banyak menggunakan jalan kaki. Nah, itu salah satu pentingnya dari smart living, smart city. Jalan kaki, menggunakan sepeda gitu ya, non motorized vehicle, tidak menggunakan kendaraan bermotor. Madiun sudah bisa mengenerate itu. Surabaya sebenarnya juga sudah ada, tapi mungkin karena cuacanya panas gitu ya, jadi mungkin Berkeringat. iya matahari itu sejengkal ini. Iya, ada gitu. 3 mataharinya Surabaya ya katanya. Betul. Nah, jadi mungkin agak kurang optimal gitu ya. Tapi kalau di Madiun saya lihat karena itu hubnya dekat ya. Jadi misal dari stasiun Madiun, kemudian kita mau ke Nasi Pecel 99, Aduh, dekat ya. Kemudian kita mau jalan sedikit, mungkin mau ke Bluder gitu ya, mungkin agak jauh, tapi kita tetap bisa untuk menggunakan sepeda. aksesibel ya, semuanya aksesibel Iya. dengan tanpa kendaraan bermotor begitu ya. Oke, itu sepertinya ya. Mungkin ini para kepala daerah yang menonton podcast Bina Marga hari ini dan langsung mendengar review dari Mbak Audinda ini sudah mulai oke, berarti standar realnya kota-kota itu ya mungkin sudah bisa sedikit-sedikit benchmarking untuk bisa ikut membangun kotanya mirip-mirip lah kecerdasannya atau kepintarannya seperti beberapa kota yang disebutkan oleh Mbak Audinda tadi. Tapi soal Malang tadi sempat disebutkan juga. Nah, pertanyaan Pak Tamim kan terkait dengan Malang itu tadi ya. Adakah alasan yang kira-kira menyebabkan satu teknologi, satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang harapannya ini bisa menjadi bagian dari elemen smart city yang ternyata bisa nggak direspon ya sama masyarakatnya, padahal smart Bukan direspon, kurang ya. kurang direspon. Kurang direspon. Sehingga pertanyaannya adalah yang paling tepat itu masyarakat ini berinovasi, terus kemudian negara hadir membersamai akan inovasi itu, atau kita menjadi pemantik untuk rakyat ini berinovasi. Bottom Atau up. kemudian dua-duanya. Tapi kan tentu nggak mungkin kalau kedua-duanya bareng menurut saya. Malah justru gimana baiknya kira-kira. Kalau dari pengamatan saya gitu ya, yang awam juga sebenarnya, mungkin yang akan jauh lebih bermanfaat adalah ketika partisipan yang aktif. Jadi masyarakat dulu yang aktif, kemudian disokong dengan berbagai regulasi ataupun fasilitas, kayak gitu. Karena berarti kita yang punya keinginan, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok jarang kita tuh berlanjut, gitu ya? Mungkin ada salah satu aspek yaitu manajerial. Karena SDM kita itu cenderung generate-nya itu masih dengan keuangan ya, gitu. Jadi ada beberapa Ini full function. ya kayak gitu. Jadi kita masih yang Oke. buat apa gitu loh. Kalau misalnya nggak ada kebermanfaatan buat kami yang dilihat secara value of money gitu ya, nggak ada gunanya buat saya. Ya saya nggak akan ikut itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya seandainya pun nanti akan dibuat program gitu ya, maka ya bisa dilihat apakah value-nya cukup tinggi dilakukan, kebermanfaatannya juga bagaimana ke masyarakat, dan sustainability-nya atau keberlanjutannya apakah dalam jangka panjang kayak gitu. Berarti mungkin dari Komisi di DPRD Provinsi Iya, Jawa Timur ini betul. bisa lebih banyak. Berarti kan yang lebih efektif sebenarnya bottom up ya. Iya. Dari masyarakat, aspirasinya seperti apa, betul-betul yang dibutuhkan apa, itu kemudian yang jadi masukan untuk pembangunannya seperti apa, termasuk Iya. juga dalam hal smart city begitu ya. Walaupun mungkin masyarakat pemerintah punya gambaran ini harusnya direspon sangat positif karena sudah smart nih masyarakatnya, harusnya ini dimakan nih ya programnya, tapi ternyata bisa nggak begitu juga, bisa tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka gitu ya. Jadi paling enak sebetulnya langsung oleh mereka. Iya. Oke, tapi ngomong-ngomong smart city nih, tadi kan salah satu elemennya adalah smart governance. Ini yang juga menjadi isu di tengah-tengah masyarakat kita adalah sudah mulai smart governance ini data, terus mengurus berbagai macam keperluan yang hubungannya dengan layanan publik itu menggunakan internet, menggunakan aplikasi. Sayangnya yang ini seringkali juga jadi kadang-kadang komplain gitu di masyarakat, mengurusnya online tapi tetap harus datang. Ya kan ya Mbak Audinda nih, yang ngurus KTP mungkin, ngurus persoalan apa kesehatan yang itu tuh masih ada yang harus seperti itu. Nah, ini berarti
Apa kira-kira problemnya? Mungkin Pak Yoyo yang punya juga pengalaman di eksekutif, silahkan. Saya melihatnya gini, satu contoh ya, smart governance itu bisa diciptakan antar program ke program. Yang terjadi di dapil saya itu pembelian tiket online, itu kan smart juga, Ya. tapi susah untuk masuk. Karena apa? Tiket online itu juga bisa dipengaruhi oleh oknum-oknum tertentu untuk di booking semua. Sehingga begitu orang itu mau membeli tiket online, dia harus datang juga. Nah, hal-hal seperti ini, faktor keamanan itulah yang menjadi penyebab itu. Kemudian di pemerintahan itu yang ada sekarang ada SIPD, sistem informasi pemerintah daerah, itu yang dianu oleh pemerintah pusat ke semua daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Cuma di pelaksanaan pembangunannya tidak jalan, tidak SIPD juga. Jadi harusnya kalau sudah tadi Ibu itu menyatakan satu sistem program lanjut sampai ke integrasi, tapi terhenti di SIPD aja. Nah, ini punya Setengah digital, loh. kelemahan ini yang mungkin perlu diperbaiki di pemerintahan ini. Baik. Itu ya poinnya ya. Ya. Kalau untuk Pak Agung saya ingin tanya smart infrastructure nih, karena kita juga ngomong di podcast Bina Marga ya, tentu hubungannya juga dengan pembangunan infrastruktur ya. Apa tadi Kira-kira- pertanyaan? Lupa aku tadi. Pertanyaan apa? Nah ini baru lagi nih Pak. Ini kita Oke. soal smart infrastructure. Kalau tadi Pak Yoyo kan terkait dengan smart governance ya. PR-nya tadi ternyata kita tadi di kan sana. ada udah jalan tapi banyak komplain tadi kan? Iya. Ya, artinya itulah peran pemerintah untuk kontrol. Di zaman digital ini ya, sekarang kan rajanya kan netizen, ya kan? Sampaikan di detak digital itu karena apa? Biar kita juga tahu. Karena jangan sampai mereka kabupaten klaim sudah digital semua, ya kan? Nyatanya kan tadi Iya. enggak, setengah digital. Nah, nggak apa-apa, dikontrol. Yang kedua, memang pemilih ini juga mengadakan monitoring evaluasi namanya. Di Monef program. Saya bilang kan di PTK sering. Transjatim pun Monef, satu Monefnya. Jangan sampai ngomong bagus, sekian naik terus. Kita nggak pernah tahu data realnya yang tidak puas berapa, Iya. ya kan? Yang komplain berapa, harus tahu. Monef, apapun tadi dikatakan susah tidak harus ada by data. Monef lah per 3 bulan, per 6 bulan, ya kan? Bahkan saya bilang mau nambah lagi, Monef dulu dong, jangan asal nambah, ya kan? Nah, oke, itu Poinnya aja, ya, sip. baik. Pak Tamim tadi ngomong soal infrastruktur nih ya. Tadi kan salah satunya smart infrastruktur itu tentu menunjang kita sebagai masyarakat untuk mobilitas dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau dari di Jawa Timur, dari yang Pak Tamim amati, sudahkah kalau tadi kan elemen-elemen smart governance dan sebagainya sudah banyak dibahas gitu ya. Ini smart infrastruktur kita nih PR-nya seberapa besar sih? Jadi begini, yang tidak mudah itu adalah apa ya, mengkomparasi ya. Jadi kalau tadi Mas Yoyo sampaikan, ini contoh di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu ketika yang waktu saya ketemu dengan Pak Bupati waktu itu, ketika ada dokter datang ke rumah warga, kemudian apa dok? Ketika dokter terus mengobservasi ya, Anamnesa. nah terus kemudian diketemukan bahwa ini adalah sakitnya, maka dokter itu langsung kemudian membuat yang namanya apa resep. Nah resep ini kemudian diberikan oleh dokter kepada apotek A, sehingga yang mengantarkan obat dari apotek ke rumah yang sakit ini adalah Gojek. Biayanya adalah pemerintah daerah. Sehingga yang namanya pola ini tentu harus ada yang menyelesaikan. Kalau dokter datang sudah gratis, terus kemudian dokter tulis resep, maka kemudian dipastikan bahwa obatnya datang, yang mengantarkan adalah apa namanya Gojek, yang membayar adalah BPJS. Sehingga selesai urusannya. Dan ketika datang ke mall pelayanan pabrik semisal, ini kemudian ada kepastian semua bahwa ketika ngurus persoalan izin A atau kemudian mau mengupayakan pada persoalan apa semisal, ini jelas, alurnya jelas, waktunya juga jelas, selesainya kapanpun juga jelas. Nah, ternyata ini mohon maaf kalau kemudian saya salah untuk warga dan pemerintah Banyuwangi yang tahu adalah
Mas dokter yang mudah-mudahan bupati ke depan lah di Banyuwangi. Nah, kira-kira begitu ya. Ya masa terus di Surabaya sajalah. Nah, ternyata yang berat itu adalah menjaga konsistensinya. Betul. Di timurnya ada namanya Jembrana. Itu ada bupati namanya Gede Winase. Ini Top luar dulu. biasa itu, topnya luar biasa. Kabel aja sekarang. Itu programnya. Tapi begitu kemudian, lah mestinya kalau ini adalah konsepnya tertata dengan baik, siapapun pemimpinnya kan akan linear dan kemudian jalan. Jalan terus. Tapi ini kan lucu, padahal bupati ini orang, bukan sistem, bukan alat. Tapi ketika kemudian pemimpinnya berganti, kok kemudian berganti juga persoalannya. Ini berarti kan tidak ada yang namanya sistem yang tidak dijaga akan konsistensinya. Nah, sejauh mana ini mungkin pengalaman dari Mbak Audida. akademisi lah ya. Yang berat ternyata, dan kita itu kan outsourcing Pak Dokter ya. Iya. Jadi jadi bupati ya 5 tahun, kemudian ya kalau dipilih lagi alhamdulillah 10 tahun. Makanya dokter dan kita ini jadi DPR ini sampai 15 tahun jalan. Saya baru yang kelima ini juga jalan. Nah, tapi kepada relasi kuasanya kita hanya 5 tahun. Nah, kita iman sekali lah kalau kemudian kita bicara yang teknologi yang kemudian harusnya abadi, harusnya kemudian berkembang, tapi malah tumbang di tengah jalan. Ini evaluasi kita, jangan sampai kemudian mimpi baik kita ini kemudian tumbang di tengah jalan. Contohnya adalah Gede Winase yang ada di Jembrana, kemudian di Banyuwangi Iya. ganti pemimpin padahal baru istrinya ya. Ini pun kayaknya sudah lagi Belum tidak. jalan tuh. Nah. Berhenti kayaknya. Ini bukan kemudian saya mengkritik siapa pemimpinnya, Iya, bukan. iya, Tapi iya. ternyata teknologi Perlu yang sistem, sudah ya. sebaik itu bisa pudar. Mohon maaf, hanya karena pergantian seorang pemimpin. Oke. Bukan hanya karena bergantinya seorang pemimpin. Kira-kira begitu. Iya. Itulah perlunya Monef. Internal maupun eksternal. Sehingga pada saat kita mau benchmark ke sana itu objektif. Jadi membuat itu mudah, mempertahankan susah. Nah, ini kita lihat di teman kepala daerah memang ide awal menggembu-gembu. Jarang berpikir buat snack. Jarang mereka membuat Monef. Sehingga nanti orang itu jangan sampai kecewa. Di media good sekali didatangi, kayak begini, ini kan tidak bagus. Jadi kembali ide boleh, ya semangat boleh, tapi pikirkan betul buat snack. Yang penting lagi adalah Monef menjadi ukuran objektif. Apalagi ada Monef internal dan Monef eksternal. Sehingga pasti contoh orang kebetulan nyontoh betul, ya nyontoh betulan. Oke, makasih. Oke. Mbak Audinda, ini aspek manajerial kayaknya ya. Kalau kita ngomongin pergantian pemimpin tuh kan manajernya ganti. Manajernya ganti, programnya ganti ternyata. Padahal sudah Bukan sudah programnya ganti, Sistem. konsistensinya jadi pudar. Nah, konsistensinya jadi pudar. Program masih ada, tapi ternyata tidak dijalankan, kan problem di sana. Terus di sisi lain ternyata Monef, kalau kita bicara Monef tentu dalam aspek manajerial kan ini bicara tentang evaluasi ya, controlling. Ada salah satu aspek dalam manajerial itu kan controlling begitu, yang ini juga perlu dilakukan. Challenge kita memang di situkah juga kalau dalam hal pembangunan smart city manajerial gitu, leadingnya siapa, terus kemudian proses controllingnya begitu, gimana nih Mbak? Betul. Jadi karena saya juga di teknik sipil gitu ya, mungkin kalau secara politik ataupun secara sosial saya mungkin kurang gitu, tapi ya memang secara orang awam pun kita juga melihat ada mungkin lebih ke ini ya Pak ya, menjaga wibawa gitu ya Pak ya. Jadi Apa itu? Keberlangsungan aja lah, kalau Iya. wibawa itu kan sangat karena dia menjaga wibawa, jadi keberlangsungannya itu kurang gitu kalau saya lihat ya. Jadi cenderung itu kan program yang lama gitu. Jadi udah jangan pakai, kita ganti aja kemasannya. gitu Lagi-lagi Pak. ego Kita- sektoral iya, nih ya. Betul, kita ganti aja kemasannya. Programnya sama tapi mungkin kemasannya beda. Kan ini sekarang Itu yang beda Tata. politik, yang politik sama. Jadi gini, itu bisa jadi pada kalau daerah yang beda politik ya. Ada yang sama politiknya tetapi tidak berlanjut, kembali sistem. Artinya apa, fondasi yang dia bangun di awal belum kuat-kuat amat. Kalau sistemnya udah kuat, mestinya siapapun jalanin jalan. Apalagi sefrekuensi politiknya. Kalau beda-beda politik pun mestinya kepala daerah harus gentle dong. Itu bagus, you bilang bagus. Enggak ya, mau tipu tidak lanjut nggak masalah, tapi harus mereka kembali kuncinya profesional. Oke.
Oke, itu PR-nya ya. Berarti kita Iya. juga punya sistem yang bisa tahan pergantian politik di Sebenarnya asal PR di sana. payungnya sama. Kalau misalnya kita tadi sudah punya RPJMD gitu ya, rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, harusnya Iya. konsisten. Harusnya konsisten gitu. Apa yang sudah bagus dilanjutkan, apa yang kurang kita diperbaiki. Siapapun Harusnya nahkodanya. seperti itu. Siapa anggotanya. Gitu. Oke. Kalau di Baik. bidang tadi ada pertanyaan kedua di bidang infrastruktur gitu Iya. ya. Kita tadi juga sudah punya yang namanya MONEF, tapi kita tidak menerapkan itu secara Konsisten, masif, ya, atau secara se- masif gitu. Jadi contohnya yang tadi saya juga diskusikan, kita punya building information modeling. Oke. Jadi ini bisa diterapkan di segala macam infrastruktur apapun, mulai dari komunikasi perencana, pelaksana sampai pengawasan itu dalam satu software ataupun satu super apps yang sama gitu. Jadi di situ kita bisa lihat, oh perencanaan ini ternyata salahnya di pondasi. Nah jadi kita bisa bantuin gitu. Oh kita bantuin nih, kita supply nih tenaganya untuk yang pondasi, biar dinding pekerjaan plafon dan seterusnya, ataupun itu pekerjaan jalan tol itu bisa di cover. Begitu juga ketika evaluasi, monitoring dan evaluation itu juga bisa dilihat dari BIM ini, karena kontraktor itu bisa jadi 5-10 tahun dan itu masih di bawah istilahnya masih di bawah keuangan mereka gitu ya. Nah sehingga harusnya selama paling tidak 5-10 tahun teknologi yang mereka pakai itu masih sama dan berkelanjutan. Apakah setelah itu monitoring dan evaluationnya akan sama jika dikembalikan ke owner? Nah ini yang masih menjadi PR. Oke. BIM-nya sudah selesai. Oke. Karena Tapi artinya sebenarnya kita punya perangkat untuk Sudah. MONEF itu yang cukup bisa efektif ya. Iya. Yang ini bisa banyak nih kolaborasi antara mungkin pengawas ya di Komisi DPRD, bisa Komisi DPRD Ini Provinsi Jawa menarik, Timur berarti bisa. kan digital ini berarti bisa dibuat untuk pengawasan. Betul. Karena sistemnya adalah telah pasti ya. Iya. Telah Itu telah dilakukan di instansi mana? kenapa Pak? Sudah dipraktekkan di instansi mana? Sejauh ini untuk BUMN Pak. Ya. BUMN. 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 Berarti yang untuk pemerintahan belum. Belum, karena pemerintah belum menjadi pengawasnya. Jadi pengawasnya masih di BUMN. Oke. Boleh nih berarti Komisi DPRD ya mungkin bisa. Boleh. itu sejak Dipakai. rapnya, sejak Rap. penataannya sudah masuk ke situ ya. Iya. Wah, Bina Marga sehingga- siap ya? Sejak Nah, RAB Kayaknya kalau ini Kayak- DPR mampu ini, Iya. karena tidak lagi membaca Saya RAP, misalnya. cukup klik kemudian, nah Ah, selesai. ketahuan, iya. ya. Iya. Tapi Oke, kadang-kadang bagus tuh, merah kadang-kadang kuning kan ya. kadang-kadang di pemerintahan juga takut mau pakai itu. kenapa Pak? Karena terlalu isunya itu jangan-jangan itu ya kenapa belum dipakai. Belum tergerak, iya, Tapi iya, artinya iya. kita punya sebetulnya ya. Sudah, Perangkatnya kita sudah punya, ada iya. dan bisa diadopsi dan itu menjadi cara untuk MONEF yang jauh lebih efektif Iya. gitu ya. Itu yang bisa mempermudah kinerja kita semua sebetulnya. Baik, luar biasa ngobrol-ngobrol soal smart city, kita bicara manajerialnya, kita bicara pembangunan elemen-elemen infrastruktur, elemen-elemen smart city-nya. Kemudian kita sudah review juga kota-kota mana tadi ya. Kita kalau mau benchmarking bisa ke Singapura dan Jepang. Ternyata itu juga menarik sekali di perbincangan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih Terima Pak kasih, Yayo, terima kasih, terima Bu. kasih Pak Agung, Pak Tamim dan Mbak sama-sama. Audinda, tentunya terima kasih banyak. Dan untuk sobat podcast Bina Marga dimanapun Anda berada, jangan lupa komen, jangan lupa kalau misalnya punya pertanyaan terkait dengan Smart City, ada kota yang mau direview dan lain sebagainya lagi, silahkan langsung aja bisa hubungi call center kami di WhatsApp di nomor 0821 3000 8099. Sekali lagi di nomor 0821 3000 8099. Jangan lupa subscribe juga YouTube kita tentunya di PUBM Jawa Timur. Kita juga punya X, kita punya website. Cek juga, kepoin Instagram kita, Facebook kita, TikTok kita. Jangan lupa update terus informasi tentang beragam program-program menarik Bina Marga dan juga pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi D tentunya salah satunya. Dan update terus informasi Anda, awasi bersama, dan kita dukung terus pembangunan di Jawa Timur. Saya Tika Aziz pamit, sampai jumpa lagi di podcast Bina Marga berikutnya. Terima kasih.